warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian, para peserta OPOP tahun 2023 pada khususnya dan teman-teman OPOP lain pada umumnya. Ya alhamdulillah ya, kita udah dapat insight dari 3 sesi awal, entrepreneurship, bisnis, lingkungan bisnis, serta manajemen. Nah, saat ini kita coba turunkan yang lebih teknis ya, yang harus teman-teman kuasai ketika mengelola atau mengembangkan usaha di pesantren. Temanya sekarang adalah bisnis model kanvas dan usaha di pesantren. Nah, menurut saya ini tool ini udah biasa lah. Saya masih ingat kok waktu audisi 1 gitu ya, teman-teman ngirim materi ke mana, ke dinas KUK, udah ada BMC-nya. Lalu di dalam perjalanan didampingin udah ada BMC-nya ya, bisnis model kanvas. Nah, saya coba untuk mengurai lagi ya. Semoga ini bisa memperkaya pemahaman teman-teman terhadap BMC. Kenapa? Ini jadi fondasi buat kita. Usaha pesantren kalau tidak dimodelkan itu akan jadi kemana-mana. Kenapa? Karena konsepnya nanti akan blunder gitu. Nah, selalu saya sampaikan, mengelola usaha di pesantren tidak akan pernah berhasil secara optimal kalau nggak ngerti bisnis. Bisnisnya tidak akan pernah tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang kalau tidak menerapkan manajemen dan digitalisasi. Terakhir, bisnis tidak akan pernah berkah kalau tidak berlandaskan agama. Nah, ini menjadi poin buat kita ya. Nah, saya rasa dari slide sesi 1, 2, 3 udah saya bahas tadi ya gitu. Nah, sekarang saya menekankan, bener loh kita bahwa bisnis kita itu harus punya konsep manajemen. Nah, salah satu tool bisnis manajemen itu adalah bisnis model kanvas. Ingat, bisnis yang dijalankan oleh setiap pesantren harus dimodelkan dulu. Jadi jangan asal jalan dulu, jangan. Harus kita modelkan sehingga apa? Dalam sebuah kertas, dalam sebuah gambaran, kita udah bisa, oh bisnis saya itu seperti ini gitu. Masih ingat nggak konsep bisnis tadi yang di awal? Bisnis sebagai create money sama create value. Jelas tadi dihitung bahwa ketika bisnis sebagai create money, hitungannya adalah total profit dihasilkan dari total revenue kurang total cost. Ketika dihubungkan dengan manajemen, materi sebelumnya, maka berhubungan dengan finance berhubungan dengan total profit, marketing berhubungan dengan total revenue, operation dan HR berhubungan dengan total cost. Maka di sini harus kita sederhanakan gitu. Bagaimana penjelasan kita terlalu panjang lah ya, panjang lebar kita jelasin, tapi itu harus kita buat dalam sebuah gambar, dalam sebuah bingkai, dalam selembar kertas, sehingga orang siapapun yang baca bisnis kita itu bisa paham, oh ini toh bisnisnya pesantren A, oh dia berbisnis peternakan sapi, gini, mulai dari mana, customer segmentnya siapa, value-nya siapa gitu. Nah, lalu juga tentu akan kelihatan value yang ditawarkan itu seperti apa kan gitu ya. Value, nilai itu menjadi penting buat orang saat ini. Dia tidak akan pernah beli produk kita, dia tidak akan pernah beli jasa kita kalau dia nggak ngerti value buat saya apa gitu, dibandingkan juga dengan pesaing. Nah, oleh karena itu kita harus membuat merangkainya dalam sebuah desain. Nah, ini juga di slide udah bisa lihat tadi, ini saya buka lagi tentang konsep bisnis ya. Organisasi yang menjalankan serangkaian aktivitas dalam mengelola sumber daya dan menghasilkan produk untuk mencapai tujuan. Nah, ini gambar tentang bisnis, kelihatan teman-teman sekalian ya. Mereview lagi, lalu konsepnya harus dibuat dalam sebuah model. Ketika kita modelkan dalam satu lembar, maka ini akan menjadi sebuah hal yang menarik. Orang ngerti arah bisnis kita kemana gitu loh. Ya, bisnis model kanvas adalah salah satu model rencana bisnis untuk menjelaskan tujuan, modal, hingga upaya dalam mencapai target yang ingin diraih. Strategi ini cukup efektif guna meminimalisir kegagalan karena segala risiko telah dipetakan sejak awal. Ada konsep tadi yang kita pegang, yaitu manajemen risiko. Ada manajemen risiko yang bisa kita kelola, kita minimalisir gitu. Sehingga ketika kita ingin mencapai sebuah tujuan, kemungkinan ada gangguan-gangguan, kita bisa meminimalisirnya dari awal gitu. Nah, bisnis model kanvas ini sudah ada dari Alexander Osterwalder dan IFS Pioneer 2012 ya gitu. Ini saya yakin teman-teman sudah dapat insight ini dari teman-teman pendamping sebenarnya. Nah, ini gambarnya ya, bagaimana dibuat dalam sebuah satu lembar ya, satu lembar. Di situ pertama kalau ngebacanya customer kita siapa dulu nih yang harus kita layanin ya. Lalu value proposisi apa yang kita tawarkan kepada konsumen dibanding dengan pesaing. Lalu kita membuat channel, itu ada gambar trucknya ya gitu. Lalu ada customer relationship, bagaimana membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen. Selanjutnya ada key activity, aktivitas utama kita apa sih dalam bisnis ini gitu. Lalu key resources, sumber daya utamanya, key partner, dan terakhir adalah revenue stream dan ditutup dengan cost yang tadi. Nah, dari 9 dari kita lihat dari gambar ini terdapat 9 kamar yang harus kita
pahami. Tapi yang penting cara ngebacanya dan fokusnya kemana gitu. Nah, coba kita bahas satu-satu ya. Ini kalau BMC-nya udah dimodelkan dalam sebuah tabel ya, gambar gitu ya. Ini akan ketahuan ada 9 kamar tuh. Teman-teman bisa lihat. Ini tentu udah biasa. Nah, coba kita lihat ya. Pertama itu ngelihatnya adalah customer segment. Siapa sih yang mau kita layani gitu ya. Nah, memang ini kalau di kampus customer segment ini menjadi kunci. Bagaimana kita mau unggul di pasar, bagaimana kita unggul di bisnis. Kenapa? Customer itulah organisasi atau individu yang mengkonsumsi produk kita. Maka kita harus memahami dia dulu gitu loh. Ya, untuk membangun model bisnis yang efektif, perusahaan harus mengidentifikasi pelanggan mana yang ingin dilayani. Jangan semuanya, jangan. Itu kenapa kalau di pesantren saya menyarankan lihat dulu, bisa jadi santrinya, bisa jadi alumninya, bisa orang tua santrinya, bisa masyarakat sekitar. Kita petakan dulu apa yang mereka butuhkan gitu. Mereka punya masalah apa gitu. Nah, disitulah yang akan kita tetapkan. Misalnya, oh saya berbisnis air minum, maka yang saya kejar adalah santri, lalu apalagi masyarakat sekitar gitu. Itu customer segment kita bidik. Nah, di sini jelas ada pasar massal, ada ceruk pasar, ada segmentasi. Kalau saya sih rekomendasi jangan pasar massal. Kita mulailah dari pasar yang terspesifik dulu, yang khusus dulu gitu. Kenapa? Dari sana bisa produk kita jadi kita unggulkan, kita tampilkan dengan yang lebih baik. Nah, yang kedua, kita masuk ke kolom atau kamar kedua adalah value proposisi. Ingat teman-teman, bisnis itulah create value, bukan hanya create money. Yang dicari oleh konsumen itu adalah nilai. Ya, proposisi nilai merupakan kumpulan produk layanan yang ditawarkan bisnis untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya. Kalau santri itu butuh minum, ya minum seperti apa yang mungkin tawarkan ya gitu. Nah, dalam konteks ini value proposisi itu ada yang bersifat kuantitatif, bisa kualitatif ya gitu. Nah, di sini saya selalu menggunakan konsep customer value, bahwa di customer value itu yang dicari adalah perbandingan antara benefit paling tinggi, cost paling rendah ya. Benefit itu ada 4, bisa produk berkualitas, service, people, dan image. Lalu dia akan menghitung untuk monetary cost, time cost, energi, dan psychology. Nah, di sini kita harus bisa memainkan value. Nah, kalau kita lihat ini ada konsepnya, ada 11 pilihan yang harus teman-teman munculkan nanti pengelola usaha pesantren. Pertama dari newness-nya, munculkan kebaruannya. Oh, produk kami baru di sini. Lalu performance, kinerja yang baik gitu ya, yang lebih baik dari pesaing. Customisasi itu maksudnya gini, bisa disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Lalu bisa menyelesaikan masalah konsumen. Oh, mereka butuh minum, ya udah diselesaikan dengan produk kita. Desainnya menarik, status merek ya, itu price, harga yang bersaing, bisa mengurangi biaya, bisa mengurangi risiko, bisa mudah akses mendapatkan, dan terakhir adalah kemudahan. Ini silahkan pilih salah satu dari sini. Karena inilah yang harus kita tampilkan, sampaikan nanti kepada konsumen kita. Yang ketiga, channel. Channel itu adalah bagaimana mengirimkan produk kita kepada konsumen. Ingat, itu fokusnya harus mendukung value proposisi tadi gitu. Kalau kita bicara kemudahan, ya jelas kemudahan mengantarkan. Nah, value ini, channel ini membantu pencapaian daripada value yang kita janjikan kepada konsumen. Ya, gitu. Nah, lalu keempat, customer relationship. Ingat, satu konsumen akan bisa menghasilkan konsumen 1, 2, 3 yang baru. Jadi jangan lihat hanya konsumen itu satu orang, jangan. Hal penting yang harus kita lakukan adalah menjaga hubungan baik dengan mereka. Tetap pada prinsip bagaimana memberikan value proposisi, pencapaian value proposisi daripada yang kita janjikan tadi gitu. Nah, ini hubungan pelanggan itu dengan Bapak bisa memberikan kartu membership gitu ya, menawarkan produk-produk baru, ada produk baru kita sampaikan ke mereka. Ini penting sekali. Ya, bisa sifatnya bantuan pribadi khusus, layanan mandiri. Nah, ini membuat mereka nyaman gitu loh. Yang membuat mereka nyaman. Jadi di value proposisi intinya adalah di customer relationship itu bagaimana kita membangun hubungan jangka panjang dengan mereka sehingga mereka bisa puas dan loyal. Nah, selanjutnya yang kelima adalah key activity. Hati-hati, key activity berhubungan dengan bisnis proses. Kita harus bisa memetakan aktivitas utama dari bisnis kita itu apa. Nah, mulai dari desain produk, membeli bahan baku, masukin ke gudang, bisnis proses, kirim ke mereka. Ini adalah yang membuktikan value proposisi yang kita janjikan ke mereka. Jadi bikin key activity jangan asal, jangan. Tetap kata kuncinya value proposisi, karena itu yang kita janjikan gitu loh. Ya. Nah, lalu adalah saya ini tulis di sini ada riset, ada quality, supplier. Saya nyebutnya RQ-SIPOK gitu ya. Itu singkatan gitu ya. Risetnya, kualitasnya dijaga, suppliernya menjaga hubungan dengan supplier, inputnya, proses, output. Teman-teman bisa turunkan nanti di sini, dan saya yakin teman-teman pendamping juga udah banyak bahas. Yang keenam, key resources.
Untuk menjalankan key activity kita butuh sumber daya. Sumber daya utama mana yang kita butuhkan untuk bisa mencapai value proposisi? Nah, bisa dari man, money, machine, method, material. Nah, ini bisa jadi bentuk manusia, keuangan, fisik, dan intelektual. Ini penting. Nah, selanjutnya nomor 7 adalah key partner. Ingat, bisnis usaha pesantren itu nggak bisa sendiri, itu poinnya lah gitu ya. Nggak bisa sendiri, kita harus bisa bermitra dengan berbagai pihak gitu ya. Nah, jadi mitra itu bisa sebagai supplier, vendor, teman-teman gitu ya, yang harus benar-benar bisa membantu teman-teman untuk mencapai value proposisi yang dijanjikan kepada konsumen. Nah, selanjutnya revenue stream. Teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, dalam usaha pesantren kita harus bisa memetakan sumber penerimaan kita dari mana saja gitu, selain produk utama. Nah, kalau di air tadi kita menjual air, tapi kita juga bisa memberikan apa? Layanan, misalnya layanan menjual apa, galonnya seperti apa gitu ya. Nah, ini penting buat kita. Jadi revenue stream kita identifikasi, teman-teman bisa ngelihat dari penjualan produk utama jadi produk tambahan. Nah, terakhir itu adalah tentang cost structure. Kita harus bisa menyusun struktur biaya. Nah, rasanya ini udah nggak asing lah ya bicara struktur biaya. Teman-teman waktu mengajukan proposal ikut OPOP juga udah kebayang di situ. Biaya marketing, biaya operasi, bahan baku, biaya sumber daya manusia, gaji, dan biaya keuangan. Kalaupun kita minjem uang dari luar, ini menjadi penting. Nah, inilah yang teman-teman harus bisa gambarkan ya dalam sebuah lembaran yang nanti acuannya nanti membantu menjelaskan untuk tahap selanjutnya. Kalau teman-teman bikin bisnis plan, jadi ketika kita udah punya bisnis model kanvas, itu memandu kita untuk membuat yang namanya bisnis plan. Itu teman-teman sekalian penjelasan singkat tentang bisnis model kanvas yang harus dikuasai oleh teman-teman pengelola usaha di pesantren. Ingat sekali lagi, usaha kita di pesantren tidak akan pernah berhasil secara optimal kalau nggak ngerti bisnis. Bisnisnya tidak akan pernah tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang kalau tidak menerapkan manajemen dan digitalisasi. Bisnisnya tidak akan pernah berkah kalau tidak melakukan ramah. Dan salah satu toolnya adalah bisnis model kanvas. Bagaimana kita memetakan bisnis kita dalam sebuah lembaran kertas sehingga tergambar lah. Tadi mulai dari mana? Customer segment, value proposition, channel, customer relationship, key activity, key resources, key partner, revenue stream, terakhir adalah cost structure. Ini sebuah urutan yang benar-benar bisa membantu pencapaian tujuan apa? TP sama dengan TR kurang TJ. Total profit sama dengan dihasilkan dari total revenue kurang total. Merepresentasikan apa? Marketing, keuangan, operasi, dan SDM. Itu saja teman-teman sekalian. Nanti di akhir ada beberapa pertanyaan yang harus teman-teman jawab. Semoga bisa mendapatkan insight dari materi ini. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.